Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kalian selalu sehat. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuk ke materi subtema 2. Sebelumnya kita telah belajar di subtema 1. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi subtema 2. Sebelum kita belajar, kita akan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai belajar. Nah, di sini ada gambar anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Ada yang bermain kelereng, ada yang bermain layangan, dan ada juga yang bermain bola. Yuk kita baca teks ceritanya. Ahmad mempunyai banyak teman. Ada Hafiz, Umar, Fatimah, dan banyak lagi. Ahmad sering bermain dengan teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Ahmad dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, di sini ada gambar ya, gambar anak-anak yang sedang bermain. Berilah tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Yuk, coba kita cari mana yang menunjukkan sikap rukun dan mana yang tidak menunjukkan sikap rukun. Kalau misalkan dia menunjukkan sikap rukun, kita akan beri tanda centang. Oke, coba kita lihat dulu gambar yang paling atas. Ini ada 3 anak laki-laki yang sedang bermain kelereng. Dari ekspresi wajahnya, mereka ini sangat senang ya. Nah, berarti ini menunjukkan sikap rukun ya. Maka kita akan beri tanda centang. Nah, sekarang coba kita lihat gambar yang ada di bawahnya. Ini ada gambar anak perempuan ya. Ada 2 anak perempuan yang sedang bermain ayunan. Jika dilihat dari ekspresi wajahnya, mereka sangat senang ya, maka kita beri tanda centang. Nah, selanjutnya coba kita lihat gambar ketiga ini. Ini ada 3 anak laki-laki ya. Ada anak laki-laki yang sedang terjatuh nih, tetapi kedua temannya malah menertawakannya. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Tentu tidak ya. Berarti tidak usah diberi tanda centang. Coba kita lihat gambar di sebelahnya. Di sini ada 2 anak perempuan yang sedang berebutan mainan ayunan. Dari ekspresi wajahnya, nampaknya anak perempuan ini sangat kesal ya. Mereka bertengkar untuk berebutan mainan. Apakah ini termasuk ke dalam sikap rukun? Tentu bukan ya. Maka tidak usah diberi tanda centang. Yuk kita pindah ke gambar yang atas. Ini ada anak laki-laki yang sedang bermain bola. Tetapi di sebelahnya ada temannya yang sedang bertengkar. Nah, bisa kita lihat apakah ini termasuk ke dalam sikap rukun? Tentu bukan ya, maka tidak usah diberi tanda centang. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Tentu iya, pasti kalian sering bermain dengan teman-teman kalian ya. Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kalian bermainnya itu dengan adil? Apakah kalian bermain itu dengan rukun? Atau malah kalian setiap bermain selalu bertengkar? Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentu tidak bisa ya. Kalau kalian tidak rukun dengan teman kalian, tentu kalian tidak bisa bermain dengan teman kalian. Maka dari itu kalian harus rukun dengan teman kalian, harus saling menyayangi. Nah, bacalah percakapan di bawah ini. Di sini ada percakapan antara Ahmad dan Umar. Yuk kita baca sama-sama. Ahmad berkata pada Umar, "Umar, ayo kita bermain kelereng di depan lapangan."
Umar pun menjawab, "Ayo Ahmad, kita ajak teman yang lain." Ahmad berkata, "Boleh saja Mar, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Umar pun menjawabnya, "Tapi Mat, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Ahmad pun berkata, "Tidak apa-apa Mar, ayo aku bonceng naik sepedaku." Ahmad dan Umar mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Ahmad dan Umar selalu menjaga kerukunan. Nah, dari cerita percakapan yang kita baca tadi ya, dalam percakapan tadi, apakah terdapat kalimat ajakan? Ada yang tahu apa itu pengertian dari kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Biasanya kalimat ajakan diawali dengan kata ayo dan mari. Kemudian, jika kita menulis kalimat ajakan, biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini adalah contoh dari tanda seru ya anak-anak. Nah, sekarang coba kita amati lagi percakapan antara Ahmad dan Umar yang telah kita baca tadi. Nah, coba kita lihat bagian Ahmad. "Umar, ayo kita bermain kelereng di depan lapangan." Apakah ini termasuk ke dalam kalimat ajakan? Tadi yang dimaksudkan dengan kalimat ajakan biasanya kata awalnya diawali dengan kata ayo. Nah, ini ada kata ayo. Kemudian diakhiri dengan tanda seru. Ini diakhiri dengan tanda seru. Berarti ini termasuk kalimat ajakan. Coba kita lihat di bagian bawahnya. Umar berkata nih, "Ayo Ahmad, kita ajak teman yang lain." Apakah ini termasuk ke dalam kalimat ajakan? Benar, ini termasuk ke dalam kalimat ajakan karena terdapat kata ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Coba kita lihat di bagian bawah sini. "Boleh saja Mar, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Ini bukan kalimat ajakan ya. Coba kita lihat di bawahnya. "Tapi Mat, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Ini juga bukan kalimat ajakan ya. Sekarang kita lihat yang ini. "Tidak apa-apa Mar, ayo aku bonceng naik sepedaku." Nah, ini termasuk ke dalam kalimat ajakan ya, karena ada kata ayo dan tanda seru di akhirnya. Nah, sekarang coba kalian urutkan cerita yang ada pada gambar. Yang mana urutan pertama? Apakah yang ini, atau yang ini? Yuk, coba kalian amati terlebih dahulu. Urutan yang pertama adalah bagian ini. Nah, di sini lihat. "Umar, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Kemudian, "Ayo Ahmad, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu." Nah, jadi di sini si Umar mengajak Ahmad untuk bermain kelereng. Nah, kemudian setelah mengajaknya bermain kelereng, mereka pun akhirnya bermain kelereng. Berarti ini adalah gambar cerita yang kedua. Nah, selanjutnya kita lihat bagian atasnya. "Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan." Nah, setelah mereka bermain, kemudian mereka membersihkan tempat bermainnya. Berarti ini urutan ketiga. Oke, selanjutnya yuk kita belajar lagi. Ahmad dan Umar membawa kelereng.
kelereng Ahmad ada 128. Kelereng Umar ada 121. Perhatikan kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, bisa kalian lihat di sini ada kubus satuan. Tadi katanya kelereng Ahmad ada 128. Nah, kemudian digambarkan 128 itu ya sebagai kubus satuan. Nah, kemudian kelereng Umar berjumlah 121. Nah, coba kita lihat gambar kubus satuannya. Ini kelereng Ahmad. Jumlah kelereng Ahmad adalah 128. Kemudian jumlah kelereng Umar 121. Menurut kalian, yang mana kelereng paling banyak dan yang mana kelereng yang paling sedikit? Kelereng yang paling banyak ialah kelereng Ahmad karena jumlahnya 128. Sedangkan kelereng Umar hanya 121. Jadi, kelereng Ahmad lebih banyak dari kelereng Umar. Beri tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Coba kita lihat yuk. Jumlah seluruh kubus ini berapa? 200 ini ya. 200 ditambah 30. 230. Kemudian ditambah 2. 232. Coba kita lihat sebelahnya. 100 ditambah 40. 140. Ditambah lagi 6 menjadi 146. 232 dan 146, kira-kira mana yang paling banyak? Apakah 232 atau 146? Tentu yang paling banyak adalah 232. Nah, maka dari itu kita beri tanda centang. Yuk kita lihat lagi gambar di bawahnya. Di sini ada gambar kubus. Coba kita hitung berapa jumlah kubusnya. Ini ada 100. 100 ditambah 40, 140. Kemudian ditambah 8 menjadi 148 kubus. Nah, yang di sampingnya 300 ditambah 10, 310. Ditambah 6 menjadi 316. Antara 148 dan 316, kira-kira mana yang jumlahnya yang paling banyak? Apakah yang ini atau yang ini? Tentu jumlah yang paling banyak adalah yang ini. Maka kita beri tanda centang. Oke, kita lanjut ya. Membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka ratusan, lalu puluhan, dan satuan. Coba kita lihat angkanya. Coba kita baca, kita sudah belajar kan tentang bilangan pada tempatnya. Ini dibaca 568 dan ini dibaca 421. Nah, angka ratusannya adalah angka 5. Jadi, angka ratusannya adalah 5 ya. Kemudian yang bagian sini angka ratusannya adalah 4 ya. Ini maksudnya 4 ya anak-anak. Yang ini salah ya. Maksudnya ini angkanya 4 bukan 5 ya. Kemudian kalau misalkan kita bandingkan antara 5 dan 4, mana yang paling besar? Apakah 5 atau 4?
Tentu yang paling besar adalah 5 ya. Karena angka 5 lebih dari 4, maka perbandingannya adalah 568 lebih dari 421. Oke, kalau misalkan masih belum mengerti, kita lanjut nih ke contoh yang kedua. Nah, kalau tadi yang kita bandingkan adalah angka ratusannya, yaitu bagian yang paling depan ya, bagian paling depan di sini. Nah, sekarang kalau misalkan angka ratusannya sama, coba kita lihat di sini angka ratusannya 6. Ini 6 juga. Berarti yang kita bandingkan adalah puluhannya, berarti yang ini. Nah, coba kita lihat. Angka puluhannya adalah 7. Nah, ini angka puluhannya 7. Kemudian yang ini angka puluhannya adalah 8. Kira-kira kalau misalkan dibandingkan antara 7 dan 8, yang mana paling besar angkanya? 7 atau 8? Tentu 8 ya, lebih besar. Nah, jadi kesimpulannya ya adalah 671 kurang dari 682, dikarenakan 7 ini lebih kecil angkanya dari 8. Jadi kita tulis 671 kurang dari 682 ya. Jadi anak-anak ya, kalau misalkan kalian ada soal nih, ternyata angka ratusannya sama seperti ini, ada 6. Di sini 6 juga. Ini maksud 6 ini adalah ratusannya ya. Kemudian kalian ke puluhannya, kalian lihat puluhannya. Kalau misalkan puluhannya ini, lihat, ini kan berbeda. Nah, berarti bisa dibandingkan nih kalau misalkan angka puluhannya berbeda. Ini 7, ini 8. Maka perbandingannya 671 kurang dari 682. Nah, sekarang misalkan angka ratusannya dan puluhannya itu semuanya sama. Ya, kemudian apa yang harus kita bandingkan? Yang kita bandingkan adalah satuannya. Nah, coba kita lihat nih. Di sini ada angka 917, ini 913. Angka satuannya adalah 7. Nah, ini adalah angka satuannya. Kemudian, yang di sini angka satuannya adalah 3. Kira-kira yang mana antara 7 dan 3 yang paling besar? 7 atau 3? Tentu yang paling besar adalah 7, ya enggak? Karena ratusannya ini sama ya, 9, ini 9 juga, ini 1 puluhannya, kemudian di sini juga 1, maka yang kita bandingkan adalah satuannya. Nah, di sini satuannya adalah 7, kemudian ini adalah 3. Jadi cara menulis kalimat perbandingannya adalah 917 kurang dari 913. Nah, oke anak-anak, sampai di sini saja ya materi pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.